Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Herling. Di sini saya dan rekan saya FAyu Lestari Dian Bapage dari Fakultas Pipa Tek Prodi Pendidikan Biologi kelas A sore akan menjelaskan materi tentang greenhouse, media tanam dan pot pada mata kuliah hortikultura oleh dosen pengampu Ibu Novi Nurmayanti MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai materi pertama. Nah, pengertian greenhouse. Greenhouse merupakan sebuah bangunan yang berkerangka atau dibentuk menggelembung, diselubungi bahan bening atau tembus cahaya yang dapat meneruskan secara optimum untuk produksi dan melindungi tanaman dari kondisi iklim yang merugikan bagi pertumbuhan tanaman. Kelebihan dan kekurangan greenhouse. Untuk kelebihan yang pertama yaitu tidak mudah terkena hujan dan dapat mengontrol penyakit pada tanaman. Kemudian yang kedua, sayuran yang ditanam di greenhouse tidak akan terkena air hujan sehingga penyakit dapat dikendalikan. Kemudian yang ketiga, proses pemupukan lebih efisien. Keempat, kualitas dan kuantitas produksi lebih baik. Dan yang kelima, metode greenhouse juga dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi petani karena hasil sayuran yang ditanam lebih tinggi dibanding tanaman di lahan pertanian. Kemudian yang keenam, kualitas dan hasil produksinya lebih bagus. Nah, untuk kekurangan yang pertama yaitu perlu dana besar untuk membangun greenhouse. Kemudian yang kedua, membuat greenhouse memerlukan dana berdasar karena teknologi yang digunakan berbeda dengan di lahan pertanian. Tak heran hanya sayuran kualitas tinggi yang dapat ditanam dengan metode ini. Kemudian yang ketiga, biaya operasional yang tinggi karena teknologi yang digunakan berbeda. Selain biaya operasional, biaya perawatan juga tinggi. Nah, misalnya untuk membasmi penyakit tanaman dan biaya tenaga kerja. Kemudian jenis-jenis greenhouse. Nah, untuk yang pertama, greenhouse bambu. Greenhouse jenis ini umumnya dipakai sebagai greenhouse produksi. Greenhouse ini secara umum adalah jenis greenhouse yang paling murah biaya pembuatannya dan banyak dipakai oleh kalangan petani kita sebagai sarana produksi. Namun, kelemahan dari greenhouse ini adalah umurnya yang relatif pendek dan bahan materialnya dapat menjadi media timbulnya hama. Karena kekuatan struktur dan juga masalah biaya, maka greenhouse bambu atapnya terbatas menggunakan plastik UV. Nah, untuk yang kedua yaitu greenhouse kayu. Lebih baik dari greenhouse bambu adalah greenhouse dengan material kayu, terutama jenis kayu yang tahan air seperti ulin dan bangkirai. Kemudian dibanding greenhouse bambu umur pakai greenhouse kayu biasanya lebih panjang dan kondisi sanitasi lingkungan lebih baik. Beberapa jenis greenhouse kayu, bagian dinding bawah dibuat dari pasangan bata yang diplaster. Kemudian jenis greenhouse ini bahan atapnya sudah lebih bervariasi, bisa plastik polikarbonat, PVC ataupun kaca. Nah, yang ketiga yaitu greenhouse besi. Dari segi umur pakai dan kualitas, maka yang terbaik adalah greenhouse yang menggunakan struktur besi. Terlebih besi yang telah di treatment hot dipet galvanis. Struktur yang baik akan mengurangi frekuensi perawatan sehingga tidak terjadi stagnan kegiatan. Walaupun pada keadaan tertentu perlu dilakukan sanitasi, tetapi sanitasi yang terjadwal dengan struktur yang kuat, maka berbagai jenis tambahan peralatan atau opsional dapat dipasangkan pada jenis greenhouse besi, sehingga penggunaan greenhouse dapat dilakukan secara optimal. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pengertian media tanam. Media tanam adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman, tempat akar atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang. Media tanam juga digunakan untuk tanaman sebagai tempat berpegangnya akar agar tajuk tanaman dapat tegak kokoh berdiri di atas media tersebut dan sebagai sarana untuk menghidupi tanaman. Macam-macam media tanam. A. Bahan organik, yaitu arang, batang pakis, kompos, moss, pupuk organik, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Sedangkan untuk bahan organik yaitu ada gel, pasir, kerikil, pecahan batu, spons, tanah liat, vermikulit dan perlit,
serta styrofoam. Pengertian pot tanaman. Pot bunga atau pot tanaman adalah sebuah kontainer di mana bunga atau tanaman lain ditanam dan dibesarkan. Dulunya, dan masih ada sampai saat ini, pot bunga terbuat dari terakota. Pot bunga sekarang juga terbuat dari plastik, kayu, batu, atau terkadang dari bahan daur ulang. Fungsi pot tanaman berbeda materi. Yang pertama itu pot tanaman dari material plastik. Ada juga pot tanaman bahan semen, pot tanaman bahan porselin, pot tanaman bahan tanah liat, dan terakhir pot tanaman bahan kayu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.